Merasa tak berdosa, 6 terpidana kasus Vina siap melawan lewat PK. PK diharapkan menjadi jalan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya. Lantas akankah para terpidana tersebut benar-benar dapat membuktikan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan Vina? Dan apa saja bukti-bukti yang akan mereka hadirkan demi lolos dari jerat pidana? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui sambungan Zoom kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Jutek Bongso serta kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza Pramadia. Selamat malam Bapak-bapak, sehat? Selamat malam Mas. Selamat malam Mas Jamar, Bang Jutek. Ya. Selamat malam Mas Reza, Mas Jamar. Saya akan ke Mas Jutek terlebih dahulu. Mas Jutek, novum apa sebetulnya yang sudah dipersiapkan yang seperti tadi disebutkan terbagi ke dalam 3 bagian? Silahkan. Baik Mas, terima kasih ya bahwa sekarang ini mengajukan PK yang dibawa penasihat hukum kami yang menguasakan kepada kami, tim kami di DPN Pradi bukan 6 tetapi 7 karena Sudirman juga sudah mengajukan PK dan kami juga adalah penasihat hukumnya. Jadi kami sudah mengajukan untuk penggabungan besok, mudah-mudahan dikabulkan. Kalau enggak, sebenarnya kami sudah mendapatkan jadwal juga untuk Sudirman, tapi karena perkaranya sama dan juga didakwa juga bersama-sama, kami mengajukan untuk efisiensi waktu, biaya dan lain untuk memohon kepada majelis untuk disatukan. Kami saat ini tim sudah sebagian dengan ketua umum kami, Profesor Dr. Otto Hasibuan sudah berada di kota Cirebon pada malam hari ini. Dan besok sudah siap akan mengikuti sidang PK. Novum-novum yang kami hadirkan tentu adalah banyak hal yang belum terungkap ya di dalam persidangan. Saksi-saksi baru yang bermunculan dalam waktu beberapa minggu terakhir ini. Ada Dede yang mencabut keterangannya, ada Liga Akbar, ada Wina dan Vidi, dan juga ada Adi dan Pak Ismail. Dan banyak lagi yang lain ya yang semuanya mencabut keterangannya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa sebenarnya kejadian ini itu yang dikatakan oleh Bang Otto, kebohongan kecil akan ditutup dengan kebohongan yang lebih besar, terus sampai kebohongan itu akan membuka faktanya sendiri, dirinya sendiri. Dan ini terbuka sekarang. Menurut kami bahwa apa yang terjadi 8 tahun ini yang ditutup dengan kebohongan-kebohongan, kejanggalan-kejanggalan yang kita tutup selama ini ya, dalam fakta yang kejanggalan dan dipaksakan dan mereka dihukum seumur hidup atas apa yang tidak mereka lakukan menurut fakta dan yang kami yakini, ini tentu ironis. Ya, kami sudah berteriak dari awal bahwa mereka ini bukan pelakunya berdasarkan fakta dan juga data yang kami miliki, berdasarkan juga dalam pertimbangan-pertimbangan hakim yang disampaikan. Kami akan beberkan semua di dalam persidangan PK mulai besok. Baik, Mas Jutek, artinya saat ini Anda sudah berada di Cirebon? Sudah. Kami lagi di Cirebon dari sore kami sudah sampai. Bang Otto Hasibuan juga sudah ada di Cirebon. Jadi tim kami sudah lengkap. Besok akan menyusul sebagian. Jadi kami akan lengkap. Kami serius. Jadi Bang Otto pun langsung turun untuk memimpin tim lawyer dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi ini. Ketua umum kami. Oke, sejauh ini Mas Jutek bagaimana koordinasi yang dilakukan bersama dengan tim kuasa hukum yang lainnya supaya besok novum ini betul-betul bisa firm? Oh, kami sudah rapat ini, kami lagi rapat juga karena ini permintaan Sindo Prime saya dahulukan, makanya saya mohon maaf saya nggak bisa lama gitu ya. Oleh karena kami juga lagi rapat ini mempersiapkan apa yang terbaik yang untuk kami bisa lakukan untuk para terpidana ya. Karena ini dalam rangka kita menegakkan keadilan gitu Mas Jamal. Baik, Mas Jutek terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan ke Mas Reza. Mas Reza, kalau kita lihat dari Peggy Setiawan. Ya, Mas Jamal ya. Mas Jutek, mudah-mudahan besok persidangan berjalan dengan lancar. Oke, selamat malam semua. Malam Bang Jutek. Ya, pemirsa, kita akan kembali terhubung bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina Raden Reza Pramadia. Selamat malam, Mas Reza. Malam, Mas Jamar. Baik, Mas Reza, tanggapan Anda seperti kita ketahui bahwasannya Peggy Setiawan sudah mengajukan PK, kemudian juga ada Sakatata dan saat ini ke-7 terpidana. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, jadi peninjauan kembali itu adalah hak dari setiap warga negara, ya terutama para terpidana ya. Apabila mereka ada novum baru atau banyak saksi-saksi baru, dan itu bisa dijadikan sebagai novum. Jadi itu wajar-wajar saja, dan kami mewakili dari pihak keluarga, apapun nanti putusan akhirnya pasti akan kita terima. Jadi itu kan semakin jelas nih.
sebetulnya ada apa sampai berlarut-larut seperti ini, dan kita juga pihak keluarga kan jadi akhirnya banyak spekulasi macam-macam nih, jadi kalau tidak selesai. Jadi berharap dengan adanya peninjauan kembali ini bisa lebih terbuka lagi. Baik, Mas Reza, bagaimana tanggapan keluarga dari Vina yang kalau kita lihat dari berbagai kesaksian dan juga sidang PK yang sudah digelar sebelumnya, bahwasanya Vina dan Eki ini murni karena kecelakaan bukan pembunuhan. Tanggapan keluarga seperti apa? Iya, kalau tanggapan keluarga sih masih meyakini bahwa ini adalah pembunuhan berencana yang disertai dengan pemerkosaan. Karena kita tetap bagaimanapun warga negara yang taat hukum, kita berpegang teguh pada putusan pengadilan yang sudah inkrah, yaitu pembunuhan berencana. Jadi kita masih berpatokan ke situ. Baik. Sebelumnya Mas Reza, apakah Anda sudah mendapatkan bocoran novum-novum apa saja yang nantinya akan disampaikan dalam sidang PK besok? Oh tidak sih, kita tidak ikut campur terlalu jauh, belum ada bocoran apapun. Tapi nanti kita akan tetap mengikuti jalannya persidangan besok. Oke, mengenai novum ataupun juga bukti-bukti baru yang sudah dipersiapkan, dan tadi kalau bisa dibilang ada 50 saksi dan juga ahli yang akan dipersiapkan. Bagaimana tanggapan Anda tentang ini? Iya, saksi-saksi itu kan memang nanti bisa dibuktikan di pengadilan apakah memang dia itu berbohong atau tidak. Karena kemarin-kemarin di media juga kita menyaksikan banyak saksi-saksi yang menyudutkan almarhumah Vina. Ke almarhumah Vina begini, begitu, segala macam, tanpa kita bisa membela diri, karena sudah almarhum juga kan. Jadi dengan adanya saksi-saksi dihadirkan di pengadilan, nanti kan bisa dibuktikan ucapannya benar atau tidak, karena mereka di bawah sumpah semua. Baik, Mas Reza, sebelum kita melanjutkan perbincangan malam hari ini, kita akan simak informasi mengenai Pengadilan Negeri Kota Cirebon menunjuk 3 hakim yang akan memimpin persidangan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Ketiga hakim yang akan memimpin jalannya sidang antara lain diketuai oleh Ari Ferdian dan 2 hakim anggota yakni Galuh Rahma Esti dan Rizka Yunia. Selain menunjuk 3 hakim, Pengadilan Negeri Kota Cirebon juga telah menentukan ruang persidangan yakni ruang cakra. Sidang sendiri akan digelar secara terbuka pada Rabu 4 September mulai pukul 10 pagi. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku sudah mempersiapkan materi memori PK dan saksi fakta. Dan dari TKP Rivaldi kumpul dengan teman-teman, dengan TKP kejadian itu berbeda jauh. Untuk Rivaldi sendiri tidak membuktikan masalah itu adalah pembunuhan ataupun kecelakaan ya. Kami hanya akan mengangkat yaitu tentang error personanya bahwa Rivaldi disalahkan di dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nah, untuk harapan kedepannya untuk para majelis, hakim nanti ataupun nanti hakim MA yang akan melihat memori kami ini, saya berharap mereka itu akan lebih teliti meninjau dari mulai BAP, dakwaan, tuntutan hingga putusan banding dan putusan kasasi, bisa mereka pelajari semua, bisa mereka lihat dan telaah mereka bahwa memang klien kami Rivaldi itu tidak adanya suatu sangkut paut gitu dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman, melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum terpidana menyebut telah menyiapkan 2 saksi, yakni Ismail dan Adi, yang mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Lebih dulu, terpidana bebas kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tata, telah rampung menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon dan masih menunggu hasil yang rencananya akan keluar dalam 3 bulan ke depan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Gejolak kematian Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky alias Eki masuki babak baru. Meski Saka Tatal resmi bebas pada 24 Juli 2024, namun status mantan narapidana yang melekat pada sosok Saka tak akan hilang begitu saja.
Atas dasar itu, Saka Tatal ajukan peninjauan kembali untuk buktikan bahwa dirinya tak bersalah atas kematian Vina dan Eki. Saka Tatal ajukan permohonan peninjauan kembali pada 8 Juli 2024. Kemudian Saka sodorkan 8 bukti baru atau novum dalam sidang PK yang ia jalani. Setidaknya, pihak Saka Tatal hadirkan 9 saksi fakta dan 6 ahli dalam PK yang dijalani. Selama berjalannya sidang, pihak Saka yakin kematian Vina dan Eki disebabkan oleh kecelakaan. Saka Tatal mengaku dirinya ditangkap pada malam hari saat dirinya tengah berjalan menuju bengkel dan sama sekali tak terlibat dalam kasus yang sebabkan kematian Vina dan Eki. Saka yang kala itu masih berusia di bawah umur dijatuhi vonis 8 tahun penjara dan dalam masa hukumannya ia mendapat remisi sehingga hanya jalani masa hukuman 3 tahun 8 bulan. Usai pengajuan PK Saka, kini 6 terpidana lain dalam kasus kematian Vina dan Eki ikut pilih jalan serupa. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan kuasa hukum keluarga Vina. Ada Mas Raden Reza Pramadia. Ya, Mas, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk malam hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwasanya akan ada novum-novum yang akan dipersiapkan oleh ketujuh terpidana. Apabila novum ini nantinya diterima oleh hakim, apa dampaknya terhadap keluarga Vina dan bagaimana Anda menyikapi ini? Jadi apabila nanti berarti kita membicarakannya peninjauan kembali ini kan diterima berarti kan dari mulai Saka Tatal dan yang terbaru besok itu misalkan semua diterima berarti para terpidana itu dinyatakan tidak bersalah dan bebas murni kan seperti itu. Jadi kita pihak keluarga itu dari awal memang kita sudah memberikan statement apapun nanti hasil dari putusan pengadilan kita akan menerima dan pasti akan berbesar hati apakah itu pembunuhan. Ya, pemirsa, kita masih dan berencana ataupun itu kecelakaan tunggal pasti kita akan menerima. Yang penting kasus ini selesai dan dan almarhumah juga bisa tenang sekarang. Nah, nanti kalau sudah ada putusan pengadilan. Baik, Mas Reza, artinya saya pertegas kembali bahwasanya keluarga akan menerima apapun keputusan dari hakim dari sidang peninjauan kembali yang dilakukan terhadap terpidana, begitu ya, Mas? Iya, karena kita akan menerima karena memang dari awal adanya kasus ini kan memang kita semua menyerahkan kepada Pak Rudiana pada saat itu, jadi semua permasalahan hukum pada saat itu juga ditangani Pak Rudiana, jadi sekarang pun kita akan sama apapun nanti hasilnya kita akan terima dengan berbesar hati apakah itu pembunuhan ataupun itu kecelakaan tunggal. Baik. Itu yang sudah kita sepakati dengan pihak keluarga. Ya, baik, Mas Reza, ada bocoran bahwasannya besok yang akan menjadi ahli adalah bukan nama baru, yakni Reza Indragiri yang sebelumnya juga menjadi ahli dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Menurut Anda bagaimana melihat ini? Apakah ini hal yang wajar? Ya, sebetulnya siapapun ahlinya mereka akan berbicara sesuai dengan keahliannya masing-masing dan itu pun hal yang wajar. Jadi kita tetap akan mengikutinya dan pasti kalau misalnya kita dimintai suatu saat dimintai keterangan tambahan, pasti kita juga akan kooperatif untuk memberikan keterangan tambahan apabila nanti diperlukan. Ya, baik. Sebelumnya juga Reza Indragiri menyebut bahwasanya tidak ada bukti yang kuat untuk memperlihatkan kasus ini adalah ruda paksa atau pemerkosaan begitu. Apakah dari pihak keluarga Vina ini mempersiapkan bukti-bukti untuk melawan hal tersebut atau seperti apa, Mas? Jadi sebetulnya kita sih tidak ada upaya hukum apapun lagi. Jadi memang itu kita berpatokannya memang di putusan akhir dari BAP yang sudah ada itu kan memang di situ jelas ada sperma dan juga pas pada saat memandikan jenazah itu pada saat itu nenek dan beberapa tetangganya yang memandikan itu kan menyebutkan memang ada cairan sperma yang keluar dari situ. Jadi kita menyimpulkan itu ada pemerkosaan ya. Karena kita memang pihak keluarga kan yang memandikan langsung kepada jasad almarhumah. Baik, Mas Reza, apakah keluarga Vina merasa adanya ketidakadilan dalam narasi-narasi yang berkembang saat ini mengenai kematian Vina yang disebutkan bukanlah pembunuhan, dan bagaimana support yang diberikan antara keluarga dan juga kuasa hukum kepada keluarga Vina? Jadi memang banyak akhir-akhir ini dengan bermunculnya banyak saksi itu memang banyak sekali yang sangat menyudutkan almarhumah.
Dalam arti almarhumah seperti ini, seperti itu tanpa bisa membela diri karena kan almarhumah sudah tidak ada. Jadi itu yang sangat kita sayangkan dan kita tidak ada diberi ruang untuk membela diri kan. Jadi kita berharap juga untuk para saksi-saksi ini bisa lebih objektif dan lebih bijaksana dalam memberikan keterangan yang sesuai keadaannya, tidak memanfaatkan situasi yang sekarang sedang viral, akhirnya ikut-ikutan bersuara tanpa ada landasan yang jelasnya. Baik, Mas Reza. Kita harapkan. Ya, Mas Reza, closing statement sekaligus harapan Anda terkait dengan kasus ini yang mungkin besok ini akan segera dimulai. Apa yang akan Anda lakukan dan mungkin dipertegas lagi apa yang akan keluarga lakukan ketika sidang PK ini diterima? Silakan, Mas. Jadi kami selaku kuasa hukum mewakili pihak keluarga sekali lagi menegaskan apapun nanti keputusan dari pengadilan kita akan menerima dan akan berbesar hati apakah itu pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan ataupun itu adalah kecelakaan tunggal. Kita pihak keluarga almarhumah Vina akan mentaati dan berbesar hati legowo menerima semua keputusan itu. Ya. Baik, terima kasih Mas Raden Reza atas informasi dan juga waktunya pada malam hari ini selaku kuasa hukum dari keluarga Vina. Kita harapkan bahwasanya kasus ini bisa terbuka secara terang benderang. Selamat malam. Malam Mas Camal.